Botani, Pratikum kelima dan keenam. Perkenalkan, nama saya Nuriani Panjaitan, NIM D1A020096. Saya dari kelas H Agroekoteknologi angkatan tahun 2020. Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Husniwati MSP. Pertama-tama kita masuk kepada Pratikum kelima. Lengkap, objek-objeknya yaitu bunga kembang sepatu dan bunga kana indica. Pada bunga kembang sepatu tergolong ke dalam bunga lengkap karena bunga ini memiliki bagian-bagian yaitu 1 kepala putih, 2 benang sari, 3 mahkota bunga, yang keempat kelopak bunga, kelima timbung telur, yang keenam bakal biji, dan yang terakhir ada tangkai bunga. Selanjutnya pada bunga kana indica atau bunga tasbih. Bunga ini termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga ini memiliki bagian-bagian yaitu 1 tangkai bunga, 2 dasar bunga, yang ketiga kelopak bunga, yang keempat ada benang sari, kelima kepala putih, yang terakhir ada mahkota bunga. Bagian kedua, posisi bakal buah, objeknya 1 bunga sirsak dan buah, yang kedua bunga jambu dan buah. Pada bunga sirsak dan buah, berdasarkan hasil pengamatan pada sirsak atau Annona murica pada posisi bakal buah terhadap dasar bunga, maka sirsak tergolong ke dalam kelompok Cyperus, di mana bakal buah pada sirsak menumpang di atas dasar bunga. Selanjutnya, pada bunga jambu dan buah, dari hasil pengamatan pada jambu, di mana pada posisi bakal buah terhadap dasar bunga dapat diketahui bahwa jambu tergolong ke dalam kelompok Inverus, yang mana bakal buah tenggelam di dalam dasar. Masuk kepada bagian ketiga, simetri bunga. Objeknya yaitu 1 bunga anggrek panda, kedua bunga merak, dan yang ketiga bunga raya. Pada bunga anggrek panda atau Vanda limbata, bunga anggrek ini memiliki jumlah simetri sebanyak 2. Nah, berdasarkan jumlah simetri bunganya, anggrek panda tergolong ke dalam kelompok setangkup menurut 2 bidang atau bilateral simetris atau disimetris. Selanjutnya bunga merak. Bunga merak ini memiliki jumlah simetri pada bunga sebanyak 1. Nah, dari jumlah simetri bunganya tergolong ke dalam setangkup miring karena bidang simetri memotong bidang median dengan sudut yang lebih kecil atau lebih besar. Dan setangkup miring merupakan cabang dari setangkup tunggal atau monosimetris atau zigomorfos. Berikutnya bunga raya. Bunga raya atau bunga kembang sepatu. Pada bunga kembang sepatu, jumlah simetrinya banyak,
dari jumlah simetri, maka bunga kembang sepatu tergolong kelompok beraturan atau bersimetri banyak. Selanjutnya kita masuk kepada praktikum ke-6. Rumus bunga, objek-objeknya yaitu pertama bunga merak, yang kedua bunga tasbih, dan yang terakhir bunga anggrek bulan. Pada bunga merak memiliki rumus bunga yaitu K5, C5, A10, Y1, di mana K5 sama dengan 5 daun kelapa, C5 sama dengan 5 daun mahkota, A10 sama dengan 10 benang sari dan putik terjadi dari sehelai buah. Selanjutnya bunga tasbih. Bunga tasbih adalah bunga banci. Bunganya tidak simetris, mempunyai daun kelopak yang terpisah sebanyak 6 buah, daun mahkota ada 5 yang juga terpisah, benang sari ada 1 yang melekat pada mahkota. Nah, dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa rumus bunga tasbih adalah K3 tambah 3 dalam kurung C2 tambah 2 tambah 1, A1, G1. Selanjutnya pada bunga anggrek bulan. Pada bunga anggrek bulan, rumus bunganya yaitu P3 tambah 3, A1, G dalam kurung 3 yang disimbolkan dengan tanda anak panah. Masuk pada bagian kedua, buah semu dan sejati. Objeknya yaitu 1 bunga dan buah pepaya, 2 bunga dan buah jambu monyet. Pada bunga dan buah pepaya, di mana dari hasil pengamatan saat membelah secara menjujur, maka hasil pengamatan yang saya dapat yaitu bunga dan buah pepaya tergolong kelompok buah sejati tunggal karena ini terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Dari kesimpulan di atas, buah sejati tunggal ini merupakan percabangan dari buah sejati, yang mana ini dibagi 3 yaitu buah sejati tunggal, buah sejati janda, dan buah sejati majemuk. Berikutnya bunga dan buah jambu monyet. Bunga dan buah jambu monyet. Pada buah dan bunga jambu monyet ini, tangkai bunga merupakan bagian utama buah membesar, berdaging, dan dapat dimakan. Dari kalimat itu, maka bunga dan buah jambu monyet ini tergolong ke dalam kelompok buah semu tunggal, yang mana buah semu tunggal ini merupakan percabangan dari buah semu. Bagian ketiga, buah tunggal, agregat, dan majemuk. Objek-objeknya yaitu 1 cabang dan buah mangga, 2 cabang dan buah lamtoro, 3 cabang dan buah sirsak. Pada cabang dan buah mangga atau Mangifera indica, dari hasil pengamatan jumlah buah pada tiap tangkainya, buah mangga tergolong ke dalam kelompok buah tunggal karena buah ini dibentuk oleh 1 bakal buah saja. Selanjutnya, cabang dan buah lamtoro. Cabang dan buah lamtoro, dari hasil pengamatan pada cabang dan buah lamtoro yaitu bahwa buah lamtoro ini tergolong kelompok buah tunggal. Hal itu dikarenakan buah lamtoro dibentuk oleh 1 bakal buah. Yang terakhir ada cabang dan buah sirsak. Cabang dan buah sirsak atau Annona muricata,
Dari hasil pengamatan pada buah sirsak, maka dapat disimpulkan buah sirsak ini tergolong ke dalam kelompok buah agregat dikarenakan buah sirsak dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum kelima dan keenam dari mata kuliah botani. Terima kasih.